Hai, selamat datang di Kaktus IDN. Di video kali ini gue bakalan bahas mengenai anime dan demo skill The Isekai Horomeshi. Ya, pembahasannya akan berfokus pada dewa-dewi siapa saja yang telah memberikan berkah kepada Mukoda. Video ini merupakan spoiler buat kalian yang menonton animenya. Jadi peringatan spoiler. Dan tak usah lama-lama lagi, kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Oke, setelah melakukan perjalanannya, Mukoda telah mendapatkan berkah dari beberapa dewa dan dewi. Untuk dewi yang pertama, tentu saja Dewi Ninrir, yang merupakan seorang dewi angin. Dewi ini memiliki penampilan tubuh langsing dengan wajah yang cukuplah cantik. Dewi Ninrir memiliki warna rambut silver. Yah, kalau sampai biru mungkin bakalan mirip dengan Aqua yang ada di anime Konosuba. Pada awalnya, Dewi Ninrir adalah dewi yang memberikan perlindungan kepada Vel. Akan tetapi setelah melihat kegiatan sehari-hari Mukoda melalui Vel, Dewi Ninrir pun memberikan berkah perlindungan kepada Mukoda. Dan alasannya tentu saja karena dia ingin makan makanan yang manis yang dikirimkan sebagai bentuk persembahan. Selain itu, Dewi Ninrir juga merupakan dewi tertua dari salah satu dewi agung di istana. Ya, meskipun begitu, masih ada banyak dewa yang tidak menghormati Dewi Ninrir. Dan karena itulah, Mukoda juga terkadang menyebut Dewi Ninrir sebagai dewi yang menyedihkan. Kemudian untuk dewi yang kedua adalah Dewi Kisar, yang merupakan seorang dewi bumi. Di antara 4 dewi, Dewi Kisarlah yang memiliki jumlah pengikut paling banyak. Karena dia adalah simbol kesuburan dan juga simbol panen. Selain itu, dari segi penampilan, dewi yang kaya Oni-chan ini memiliki wajah cantik dan tubuh yang aduhai. Pada awalnya, Dewi Kisar hanya melihat tingkah aneh dari Dewi Ninrir. Akan tetapi setelah dia melihat persembahan dari Mukoda kepada Dewi Ninrir, dia pun kemudian menceritakan hal ini kepada dewi yang lainnya. Dan tentu saja Kisar dan dewi yang lain pun berakhir dengan memberikan berkah mereka kepada Mukoda, supaya mereka juga bisa mendapatkan persembahan seperti Dewi Ninrir. Pada awalnya Dewi Kisar hanya meminta manisan seperti Dewi Ninrir. Akan tetapi setelah melihat Mukoda mengeluarkan produk kecantikan dari bumi, Dewi Kisar pun menjadi tergila-gila dengan produk kecantikan itu. Dan kemudian untuk dewi yang ketiga adalah Dewi Agni, yang merupakan seorang dewi api. Dewi Agni memiliki penampilan berkulit hitam dan warna rambut merah. Serta di kalangan dewa-dewi di alam dewa, Dewi Agni termasuk dalam dewi yang berotak-otot. Sama seperti Dewi Kisar, Dewi Agni mengganggu Ninrir ketika menerima persembahan dari Mukoda. Dan tentu saja dia kemudian memaksa Mukoda untuk menerima berkahnya juga, karena dia juga ingin menerima persembahan. Pada awalnya, permintaan Dewi Agni hanyalah makanan ringan pada umumnya. Karena jika dia meminta alkohol pada awalnya, dia merasa takut akan ketahuan oleh Dewa Vagan dan Hespaesus. Namun pada akhirnya, Dewi Agni malah berakhir dengan kecanduan untuk meminta minuman dari bumi. Dan kemudian dewi yang keempat adalah Dewi Rusalka, yang merupakan seorang dewi air. Dewi Rusalka memiliki tubuh mungil, mata dan rambut berwarna biru, serta dia mengenakan pakaian gaun putih dengan gaya gotik Lolita. Dibanding dengan dewi lainnya, Dewi Rusalka lebih pendiam dan perhatian. Namun sesuai dengan penampilan lolinya, Rusalka juga memiliki kepribadian seperti anak-anak, di mana Rusalka akan menangis jika tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Akan tetapi dalam beberapa kasus, Rusalka lebih dewasa dibandingkan dengan dewi lainnya. Seperti ketika dia mempertimbangkan untuk memberikan berkah kepada Mukoda atau tidak. Karena sejak awal Mukoda tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir air. Namun karena dia juga ingin menerima persembahan dari Mukoda, Dewi Rusalka pun berakhir memberikan berkahnya kepada Sui. Seperti Dewi Ninrir, Dewi Rusalka sangatlah menyukai makanan manis. Bahkan dia juga mulai kecanduan dengan berbagai cemilan manis yang berasal dari bumi. Dan kemudian untuk yang kelima adalah Dewa Vahan, yang merupakan seorang dewa perang.
Dewa Vahan memakai helm tengkorak di kepalanya dan dia juga memiliki beberapa tato pada tubuhnya. Selain itu, Dewa Vahan juga sangatlah menyukai minuman. Dan ketika dia mencium aroma bir dari Agni sebelumnya, Dewa Vahan pun kemudian tertarik untuk mengikuti Dewa Agni bersama dengan Dewa Hephaestus. Dan kemudian setelah mengetahui kenyataannya, dia pun berakhir dengan memaksa Mukoda untuk membuat kontrak dengannya juga. Karena Dewa Vahan sangat ingin menerima persembahan minuman keras dari bumi. Akan tetapi karena Mukoda tidak begitu tertarik pada pertempuran, Dewa Vahan pun berakhir dengan memberikan berkahnya kepada familiar Mukoda, yang tidak lain adalah Vel dan Dora. Kemudian dewa yang keenam adalah Dewa Hephaestus, yang merupakan seorang dewa pandai besi. Dewa Hephaestus memiliki penampilan kurcaci tua dengan otot yang mungil. Sama seperti Dewa Vahan, Dewa Hephaestus sangatlah tertarik dengan aroma minuman yang melekat pada Dewi Agni sebelumnya. Dan bersama dengan Dewa Vahan, dia pun berakhir dengan ingin menerima persembahan dari Mukoda juga. Namun karena tidak bisa memberikan berkahnya kepada Mukoda, Dewa Hephaestus pun memutuskan untuk memberikan berkah penempannya kepada Sui. Jadi dengan cara itu dia masih bisa mendapatkan persembahan dari Mukoda. Dewa Hephaestus juga merupakan seorang pecandu minuman. Jadi tentu saja untuk persembahannya dia meminta minuman dari bumi. Dan lalu untuk dewa yang terakhir adalah Dewa Demiurge yang merupakan dewa penciptaan. Dewa Demiurge memiliki penampilan tua namun masih terlihat gagah. Suatu ketika para dewa dewi menunggu persembahan dari Mukoda, Dewa Demiurge tanpa sengaja menemukan mereka. Dan kemudian dia pun berakhir dengan mengetahui bahwa para dewa dewi selama ini telah melakukan pemerasan kepada Mukoda. Sebagai hukuman untuk para dewa dan dewi, mereka pun dihukum dengan tidak boleh keluar dari istana selama 1 bulan. Dan tentu saja persembahan dari Mukoda akan disita selama waktu itu. Selama mengobrol dengan Mukoda, Dewa Demiurge juga menceritakan tentang kabar 3 pahlawan yang telah dipanggil bersama Mukoda dulu. Dan lalu sebagai permintaan maaf atas perilaku Dewa Dewi dan ucapan terima kasih atas sake yang diberikan oleh Mukoda, Dewa Demiurge pun kemudian memberikan berkahnya kepada Mukoda, di mana dengan berkah yang diberikannya akan bisa memberikan efek untuk memperpanjang umur Mukoda hingga akhirnya bisa mencapai sekitar 1500 tahun. Dalam beberapa kesempatan, Dewa Demiurge juga sempat memberikan beberapa pesan kepada Mukoda. Meskipun Dewa Demiurge akan pergi ketika Mukoda ingin menanyakan informasi lebih detailnya lagi. Ya, demikian adalah akhir dari pembahasan video kali ini. Like jika kalian suka dan juga jangan lupa komen serta subscribe untuk mendukung channel ini. Share juga untuk berbagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.